Shalom saudara, jumpa kembali. Kita akan melihat satu tema saudara yang saya beri judul berpuasa bagi orang Kristen. Sering timbul pertanyaan, apakah orang Kristen itu boleh berpuasa? Atau bagaimana cara orang Kristen itu berpuasa? Karena ada banyak orang Kristen, mereka hanya melihat orang-orang berpuasa, tapi mereka tidak pernah berpuasa atau mencoba-coba berpuasa tapi tidak tahu caranya. Alkitab ada menuliskan, tapi kurang jelas mungkin baginya. Maka hari ini saya akan memperjelas melalui firman Tuhan. Mari saudara kita lihat Matius 6 ayat 6 sampai 7. Alkitab kita Matius 6 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan buat saudara. Matius 6 ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Itu firman Tuhan di Matius 6 ayat 6 dan 7. Kita lanjutkan di ayat yang ke-16 dan 17. Saya bacakan 16 17. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang akan melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada dua ayat lagi saudara dalam perjanjian lama. Mari kita lihat Yesaya pasal 58 ayat 6 dan 7. Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Bukan berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa mohon penjernihan dari firman Tuhan ini boleh menjadi melekat dalam hidup kami, hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca dua bagian firman Tuhan di Perjanjian Baru Matius dan Perjanjian Lama Yesaya mengenai puasa. Pakailah hamba-Mu, share firman Tuhan sesuai dengan iman kepercayaan orang percaya, orang Kristen. Biarlah firman Tuhan ini lebih jelas dan lebih kami mengenal akan kebenaran tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, di majalah Newsweek pernah membuat artikel yang menarik, hasil survei yang berjudul dengan sebuah pertanyaan, is God listening? Apakah Allah mendengar? Itu pada tanggal 31 Maret 1997. Sudah cukup lama. Dan dengan subjudulnya berbunyi, banyak orang Amerika berdoa setiap hari. Sekalipun tidak ada yang tahu mengapa hanya beberapa orang yang doanya terjawab.
Mereka tidak tahu. Dan hasil surveinya menarik, saudara. Soalnya disebutkan di situ bahwa dalam doa-doa mereka disurvei 50% orang dewasa dikatakan berdoa dan memohon setiap hari. 29% lebih dari sekali dalam setiap hari. 87% dikatakan mereka itu percaya bahwa Tuhan menjawab doa mereka. Sungguh mengagetkan bahwa ada 86% merasa mereka gagal atau Tuhan tidak mengabulkan doa. 15% dari mereka sudah kehilangan iman kepercayaan gara-gara doa-doa mereka. Karena doa mereka tidak terjawab sampai hari ini. Saya kurang tahu Anda termasuk berapa persen. Ini survei 97 ya. Saya belum mencek yang tahun 2022 atau 2021. Tapi di tahun 1997 saja ada persen-persenan seperti itu. Saudara dan saya termasuk persen yang keberapa? Jujur saudara, kebaktian doa merupakan kebaktian yang jumlahnya paling sedikit di setiap gereja. Di mana-mana pun. Yang jumlahnya paling sedikit dibandingkan dengan jumlah jemaatnya. Jemaat gereja mungkin bisa hadir 1.000, 2.000, 3.000. Tapi di kebaktian doa mungkin hadir 100, 200, 300. Atau mungkin ada yang lebih banyak, tapi yang pasti lebih banyak hari Minggu ketimbang kebaktian doanya. Mengapa, saudara? Ya karena minat orang yang berdoa itu memang sedikit. Entah karena doanya tidak dikabulkan, belum terkabul, atau ada motivasi lain, saya tidak tahu. Nah, saudara, doa-doa yang cenderung disurvei tadi, diuraikan itu merupakan sarana minta, minta untuk diri sendiri, minta untuk aku, minta untuk kesehatanku, minta untuk keuanganku, minta untuk pekerjaanku, minta untuk kesuksesanku, minta untuk masa depanku, minta untuk keluargaku, minta untuk anakku, minta untuk istriku, minta untuk suamiku, minta untuk orang tuaku. Semua minta. Tetapi sebenarnya doa tidak sekedar minta. Doa itu merupakan satu puji-pujian bagi Allah. Jadi kalau doa merupakan puji-pujian bagi Allah, bukan hanya sekedar minta, maka doa puasa pun yang kita lakukan bukan berisi permintaan. Beranikah saudara ambil waktu setiap hari berdoa puasa bukan untuk minta-minta pada Tuhan, tapi bersyukur saja kepada Dia? Pernahkah saudara lakukan demikian? Kalau benar pernah, saya acungkan jempol. Tidak pernah meminta, hanya bersyukur kepada Dia. Saudara, sebenarnya dalam kehidupan kita, doa itu harus dibarengi dengan membaca firman Tuhan. Doa itu kita datang kepada Tuhan, walaupun dengan doa puasa artinya kita tidak makan, kita datang kepada Tuhan, kita berbicara kepada Dia, tapi kita perlu mendengar suara Dia. Ada banyak orang lakukan doa semalam suntuk. Artinya dia berdoa, doa terus sampai pagi. Doa berantai. Rekan saya pendeta, dia katakan mereka sudah 3 tahun mengadakan doa berantai. Bagus gak? Bagus. Karena bersyukur, berbicara kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa terus tanpa dibarengi dengan mendengar suara Tuhan, kita tidak akan tahu apa yang Tuhan kehendaki.
Sama seperti seorang anak begitu pulang ke rumah, dia cerita, dia bicara terus, tidak berhenti. Kita mau bicara, dia potong, dia ngomong terus. 1 jam ngomong terus, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam ngomong terus, tidak berhenti dan tidak mau kasih kesempatan kita ngomong. Apa yang terjadi, saudara? Mungkin kita bisa jengkel, jewer kupingnya. Kasih papa ngomong dong, kasih mama giliran dong. Nah, saudara, ayat Alkitab yang kita baca tadi sebenarnya berbicara tentang 3 hal, yaitu doa, kemudian puasa, dan melalui bagian ini juga kita akan melihat akan doa dan puasa yang sekaligus. Apa sebenarnya doa dan puasa yang paling benar menurut iman kepercayaan orang Kristen? Yang pertama, puasa itu bukan pameran atau show memperlihatkan kepada orang. Perhatikan ayat 5 dan 6 tadi yang sudah kita baca. Seperti halnya sedekah, maka berdoa pada zaman Tuhan Yesus menurut konsep orang Yahudi itu kewajiban agama. Kesetiaan orang Yahudi dalam berdoa sesungguhnya sangat mempermalukan kita sebagai orang Kristen hari ini, saudara. Banyak orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus berdoa 2 atau 3 kali sehari. Mereka rajin sekali. Tambahan pula, mereka berdoa setiap sebelum makan, sebelum bekerja, sebelum tidur, sebelum tugas-tugas yang lain, mereka lakukan. Nah, untuk doa-doa itu dipergunakan rumusan-rumusan tertentu. Misalnya, yang disebut dengan 18 doa. Namun setiap orang, artinya setiap orang Yahudi, tahu mereka itu harus menambahkan doa dengan kata-kata apa dari mereka sendiri. Tapi rupanya Tuhan Yesus melihat bahwa dalam praktek doa itu ada sikap jelek daripada mereka, yaitu kecenderungan dari setiap orang Yahudi itu mencari penghormatan supaya orang melihat, menjadi kebanggaan, menjadi kesombongan. Nah, ini penting, perlu dihindari, perlu dibuang. Soalnya pada masa itu orang Yahudi itu berusaha supaya pada waktu ditentukan mereka berdoa. Ada 2 waktu, misalnya kira-kira jam 9 pagi dan setiap hari, dan juga jam 15 sore. Dan pada waktu itu mereka berdoa di tikungan jalan atau di rumah ibadat. Di situ mereka berdoa sambil berdiri berkiblat ke arah Yerusalem. Mengapa mereka lakukan demikian? Tujuannya adalah supaya dilihat oleh orang banyak dan dipuji. Nah, ini kesalahan besar dari orang Yahudi pada zaman itu. Jadi mereka berdoa di tikungan, di jalanan. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Supaya orang menganggap aku ini rohani. Aku ini orang baik. Orang sungguh-sungguh yang cinta Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus menyebut mereka itu orang yang munafik. Sebab ada maksud yang tersembunyi dalam hatinya. Mereka seakan mengarahkan perhatian mereka kepada Tuhan dalam doa, tetapi dalam hatinya memikir bagaimana orang akan memuji mereka, akan menyanjung mereka, akan menghormati mereka. Karena itu di ayat 6 Tuhan Yesus memberi nasihat yang sangat terkenal. Supaya bila berdoa kita mesti masuk ke kamar dan menutup pintu. Di situ jelas kita bisa memusatkan perhatian kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau doa pengikut-pengikutnya itu bukan suatu pertunjukan, bukan suatu show di muka umum. Melainkan
suatu pembicaraan secara pribadi dengan Tuhan yang secara khusus di tempat tersembunyi. Kata Yunani yang dipakai untuk kamar di ayat 6 itu berarti gudang yang memang dapat dikunci. Jadi bila perlu orang lain tidak tahu kita berdoa. Tapi kata itu juga diartikan suatu ruangan yang lain. Ruangan kamar ini hanya contoh. Anda juga boleh berdoa di ruangan terbuka seperti Tuhan Yesus lakukan, tempat yang sepi misalnya. Bukan di tempat umum, pak rame-rame begitu. Itu juga mengganggu konsentrasi kita kalau berdoa. Dan mengganggu kepentingan umum juga. Tentu dalam hal ini Tuhan Yesus tidak melarang kita berdoa bersama-sama dengan orang lain. Tidak, itu namanya persekutuan, sama-sama berdoa. Seperti yang kita lakukan dalam kebaktian doa misalnya. Perhatikan Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19 saya bacakan ya untuk kita. Saya bacakan ya Matius 18 ayat 19. Demikian firman Tuhan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi boleh 2 atau 3 orang sepakat berdoa. Perhatikan di dalam ayat-ayat ini, doa yang didengar oleh Tuhan. Seperti Matius 7 ayat 21. Saya bacakan buat kita biar cepat. Matius 7, 21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, bukan. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi doa itu mesti disesuaikan dengan kehendak Bapa kita yang di surga. Tadi yang pertama dikatakan puasa bukan merupakan pameran atau show. Maka yang kedua, puasa bukan menunjukkan kita ini loh, kita ini orang suci, bukan. Dalam ayat ini, saudara, khotbah di bukit merupakan pembicaraan tentang perbuatan agama. Perbuatan agama yang orang Yahudi rusakkan dengan jalan, menjadikan perbuatan-perbuatan menjadi show, menjadi dilihat oleh orang banyak, menjadikan suatu pertunjukan supaya orang ramai memperhatikan. Ayat-ayat awal dalam pasal ini telah membicarakan bahwa sedekah dan doa telah dirusakkan oleh sikap tersebut. Sekarang kita diperhadapkan dengan puasa. Sebagai nabi, Tuhan Yesus menunjukkan dengan jelas di mana kekurangan dalam praktek keagamaan orang Yahudi. Pada masa Perjanjian Lama, orang-orang berpuasa dengan alasan, ada 2 alasan. Pertama, sebagai duka cita. Apabila terjadi peristiwa yang menyedihkan sekali. Jadi mereka berpuasa. Kadang berpuasanya itu juga gak mandi, saudara. Jadi sengaja dibikin dirinya itu seakan-akan sangat berduka. Yang kedua, sebagai keinginan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada satu keinginan untuk merendahkan diri. Namun lambat laun orang Yahudi mulai menganggap hal berpuasa itu sebagai suatu amalan. Atau suatu jasa yang besar di hadapan Tuhan. Nah ini yang salah. Jadi puasa bukan jasa. Bukan karena puasa, maka Tuhan akan mengabulkan engkau. Sudah pasti mengabulkan. Tidak. Puasa itu bukan jasa. Oleh sebab itu cenderung bagi orang-orang Farisi menambah porsi puasa bertambah hasil amalannya. Coba perhatikan Lukas 18 ayat 12. Lukas 18 ayat 12. Kita baca Lukas 18 ayat 12. Demikian firman Tuhan, Lukas 18 ayat 12. Saya bacakan buat saudara. Nah ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala
penghasilanku. Itu waktu perumpamaan pemungut cukai yang masuk dalam bait Allah. Jadi itu merupakan tambahan amalannya, merupakan kebanggaannya, merupakan kesombongannya. Aku berpuasa kok 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan. Rajin. Setelah itu, saudara, ada unsur jelek yang dimaksud dalam ritual puasa ini. Pertama, orang-orang Yahudi yang memperlihatkan air muka yang sangat muram. Jadi mereka berpuasa, mukanya muram, sedih. Mungkin karena lapar. Sedih sekali, saudara. Kedua, apabila mereka berpuasa supaya mereka terlihat betul-betul bahwa mereka sedang berpuasa, lalu memuji mereka. Jadi mereka memamerkan diri supaya orang lain memuji. Oh, hebat ya engkau ya. Oh, luar biasa engkau. Engkau itu taat beragama, engkau itu luar biasa. Maka hal ini dicap oleh Tuhan Yesus sebagai sikap apa? Munafik. Sebab ada suatu pertentangan dalam kelakuan mereka. Tapi orang-orang Yahudi sambil berpuasa memikirkan orang-orang yang di sekitar, menarik perhatian agar orang menyanjung mereka, memuji mereka, menghormati mereka. Oleh sebab itu maka bagi Allah apabila orang tersebut mau dipuji, biarlah itu sebagai upahnya. Jadi upahmu itu hanya dipuji, itu sudah cukup. Itulah upahmu, dipuji. Tidak lebih daripada itu. Benar, saudara, secara manusia mereka dipuji. Tapi Allah menganggap ini sebagai upah sekaligus hukumannya. Tuhan Yesus tidak melarang puasa, namun bagi Tuhan, orang yang berpuasa harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memperlihatkan kepada orang lain bahwa air muka kita terpelihara dengan baik. Tidak terkesan berduka cita dan mengandung keluhan atau penderitaan atau bermuram durja dengan cara mencuci muka, meminyaki, mungkin zaman sekarang mungkin taruh bedak lah gitu ya, supaya kita tampil itu lebih fresh. Jangan karena lapar muka pun sedih. Perlu belas kasihan daripada orang. Jadi puasa yang benar harus ada kerendahan hati dalam diri itu di hadapan Tuhan. Maka pasti akan dibalas dengan kebaikan Tuhan. Itu yang kedua. Jadi kalau tadi yang pertama dikatakan puasa bukan merupakan pameran atau show. Yang kedua, puasa bukan menunjukkan kesucian. Maka puasa yang ketiga bukan memaksa kehendak kita. Setelah ada banyak orang di dunia ini termasuk orang Kristen salah paham akan doa puasa. Jadi mereka kalau sedang bergumul sesuatu baru doa puasa. Meminta sesuatu supaya Tuhan harus jawab. Ada familinya sakit. Sudah sekarat. Kita doa puasa. Lalu waktu mereka sehat-sehat ngapain? Apa yang engkau lakukan? Jadi puasa seakan-akan suatu kekuatan obat untuk menyembuhkan orang yang sakit sekarat. Ini yang Tuhan mau clearkan buat kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, salah satu motivasi yang cukup rohani, yakni mengapa orang berdoa dan puasa adalah supaya doa kelihatannya lebih sungguh-sungguh, lebih serius, lebih sakral, lebih rohani. Dan dengan harapan doanya itu lebih instan dikabulkan oleh Tuhan. Namun kita harus ingat bahwa tidak selalu doa kita itu wajib dikabulkan Tuhan. Walaupun ada orang yang berdoa sambil menangis, sambil memukul dirinya jungkir balik seakan-akan minta belas kasihan daripada Tuhan, seperti seorang anak yang merengek-rengek minta sesuatu pada orang tuanya, tapi belum tentu doa itu dikabulkan. Terus terang, motivasi kita berdoa itu sangat penting. Ada orang karena mau diet bisa, mau langsing,
maka dia puasa. Sekaligus dia anggap sebagai doa puasa. Jadi puasa karena diet. Lalu itu dianggap sebagai momen puasa, doa puasa dia. Jelas motivasi demikian itu di luar dari kehendak Tuhan. Jelas salah. Kalau doa disertai puasa yang kita lakukan dengan harapan Tuhan Yesus harus mengabulkannya, maka itulah disebut dengan doa menuntut. Khusus bagi mereka yang tegar tengkuk, memaksa. Gak harus demikian. Memang ada gereja-gereja tertentu yang mengajarkan konsep ini, namun kalau kita pikir ulang, bukankah kita telah menjadikan Tuhan itu sebagai hamba kita? Tuhan itu seakan-akan hamba kita. Kita memaksa dia memberikan. Itulah sebabnya tepat sekali seperti apa yang dinasihatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, saya bacakan ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membual dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau masih ada kejahatan, masih ada dosa yang tersembunyi, maka itu menjadi penghalang. So, bagaimana kita minta sesuatu kepada Tuhan, berdoa dan puasa sementara di hati kita masih berkecamuk dendam, belum ada pengampunan, masih membenci orang, masih mau menghancurkan orang lain, masih mau merusak orang. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa terjadi doamu bisa dikabulkan sedang kamu sedang merancang kejahatan untuk orang lain, sedang memikirkan kebangkrutan orang lain, bagaimana cara menghancurkan usaha orang lain. Nah, saudara, manusia kurang menyadari dosanya. Lalu, agar doa lebih mantap dan berkhasiat, banyak orang cenderung berdoa diikuti dengan puasa. Memang baik, saudara. Namun terus terang, kita jarang melakukannya. Boleh nggak? Boleh. Siapa saja boleh doa dan puasa. Tapi harus sungguh-sungguh. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan doanya. Harus merendahkan diri, bukan menyombongkan diri. Perlu dulu minta pengampunan dosa daripada Tuhan. Saudara, Nabi Yesaya melanjutkan dengan kritikannya sebagai berikut. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumah orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itu di Yesaya 58 ayat 6 dan 7 yang tadi kita baca. Jadi, di dalam puasa kita, kalau kita melakukan dalam doa kita, jangan lupa, jangan kita sampai menyusahkan orang lain dalam hidup kita masih mau berdoa demikian. Kita perlu menolong orang lain. Jadi tindakan itu lebih penting sebenarnya daripada sekedar doa dan puasa. Praktek hidup kita lebih penting. Apa artinya kita doa, puasa, semalam suntuk dan sebagainya, tapi kita masih memiliki kejahatan, kita tingkah laku kita masih tidak baik pada orang lain, masih bermusuhan dengan tetangga, sanak famili dan sebagainya, semuanya masih selalu kita cari masalah dan sebagainya. Oh, perlu bertobat, saudara. Jadi inilah sekilas salah kaprah dari orang-orang Kristen memandang doa dan puasa.
Lalu apa hubungan dengan kita semua, saudara? Ingat bahwa Tuhan Allah tidak secara tegas mewajibkan kita untuk berdoa. Maksudnya, ingat saudara bahwa Tuhan Allah tidak secara tegas mewajibkan kita berpuasa. Tapi Tuhan tidak melarangnya. Asal sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Tambahan pula di ayat-ayat Alkitab yang mutlak bagi orang Kristen mengenai semuanya ini adalah misalnya berapa sering, berapa lama puasa harus kita lakukan. Tidak ada yang mutlak di sana. Meskipun demikian, kalau kita hendak melakukannya, saudara, hendak dipastikan bahwa sejalan dengan prinsip rohani, prinsip Alkitab, dan prinsip kekristenan. Jangan munafik, harus ada pengampunan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tidak bertele-tele doa kita juga, tidak melulu hanya meminta, kita memuji Tuhan bisa. Ada 3 hal penting, saudara, yang kita baru review dalam kehidupan kita. Saya ulangi, supaya kita jelas sebagai penutup. Pertama, puasa bukan persyaratan untuk seseorang diselamatkan atau diampuni dosanya. Puasa bukan cara kita mengubah kehendak Tuhan sehingga keinginan kita terwujud untuk menerima lebih banyak anugerah. Puasa bukan mengubah kehendak Tuhan. Yang ketiga, puasa bukan menunda makanan atau diet, tapi puasa merupakan kegiatan yang sangat berharga dan penting bagi kehidupan rohani orang Kristen. Jadi, kalau engkau sebagai orang percaya dan sebagai orang Kristen ditambah lagi dengan hidup yang berpuasa, maka hidupmu makin hari makin bertumbuh, makin berbuah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Kalau tidak, percuma. Kalau tidak, kau munafik. Jadi melalui puasa kita mencari kehendak Tuhan. Memang ini sulit kita lakukan, tapi jika kita mau melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, pasti bisa. Jadi pada waktu kita berpuasa, berdoa, rajin juga baca firman Tuhan. Di situ Tuhan akan berbicara pada kita. Di situ Tuhan akan memberikan nasihat pada kita. Saudara, dengan berpuasa dan berdoa, kita akan menjadi semakin sehat rohani kita. Bukan semakin garang hidup kita, tidak. Engkau puasa gak boleh marah-marah mestinya. Engkau berpuasa gak perlu sampai orang lain yang dirugikan mestinya. Gak harus demikian. Kalau kamu di rumah berpuasa, ada temanmu makan, ya gak apa-apa. Kalau kamu tahan, itu penguasaan diri. Jangan dimarahin. Arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan, dan kita akan mendapat kemenangan waktu kita puasa. Jadi inilah, saudara, puasa bagi orang percaya. Jadi kalau saudara melihat saat ini orang-orang lagi berpuasa, kita mau puasa, rindu kita berpuasa, ya boleh saja, yaitu cara demikian. Cara demikian. Waktunya kapan? Terserah saudara. Tentunya Anda tidak diminta berpuasa sampai sakit-sakitan, enggak. Karena ada orang yang sakit mah, mungkin dia harus ada batasnya, cara puasanya. Saya tidak mengerti, saya bukan di bidang kedokteran. Tapi yang paling penting adalah, kalau kita mau berpuasa, puasanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan gara-gara Anda puasa, justru nama Tuhan tidak dimuliakan. Jangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar banyak tentang puasa. Khususnya kami sebagai orang percaya. Kami mesti boleh berpuasa. Berpuasa bukan mendapatkan keselamatan, tapi berpuasa
supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Tentu dengan demikian kami berdoa. Dengan demikian kami membaca firman Tuhan. Dan dengan berpuasa dan berdoa, membaca firman Tuhan, hidup kami akan diubahkan menjadi lebih rohani, menjadi lebih suci, lebih taat pada Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami. Sehingga doa kami, puasa kami, bukan untuk show dilihat orang, bukan untuk dipamerkan. Tapi doa yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, dengar doa kami, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, kalau firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Anda, silakan saudara share buat teman-teman semua. Pelayanan dari Pendeta Somiman Saud, dari Cornerstone Impact, kita ada di San Francisco, ingin menjadi berkat buat teman-teman di Indonesia, dan bagi teman-teman di Indonesia di mana saja berada, khususnya Amerika Serikat, dan yang paling spesial di San Francisco dan Bay Area. Terima kasih, sampai ketemu.